Di zaman sekarang ini banyak macam usaha bisa dilakukan. Yang paling efektif dan paling enak itu kalau kita usahanya dari rumah, karena dari rumah pun ternyata ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa ngedukung ekonomi keluarga kita. Salah satu yang usahanya di rumah, kalau setiap hari saya suka ngeliatin ini rumahnya rame banget, itu kadang dari pagi sampai sore ada aja yang datang gitu, satu keluar satu masuk, satu keluar satu masuk. Saya jadi kepo dong, ada apa nih di rumah ibu ini? Ternyata di rumahnya itu ada usaha jahit pakaian. Nah, usaha jahit pakaiannya ini digeluti udah sekitar cukup lama sih, beberapa tahun, dan karena lamanya itu pelanggannya juga semakin banyak. Kita langsung aja ngobrol dengan Bu Ning. Apa kabar? Baik, Hari ini udah jahit Bu ya? Ada, dari pagi tadi sudah mulai. Sudah berapa banyak Bu? Hari ini baru mulai satu sih. Satu, itu baju apa tuh Bu? Baju guru. Oh, baju guru. Susah nggak sih Bu kalau ngejahit tuh Bu? Enggak juga ya. Biasanya kalau ngejahit baju berapa lama tuh Bu? Yang kalau dari pagi tadi sampai sekarang tuh berapa lama Ibu ngejahitnya? Dapatlah satu. Oh, langsung satu ya Bu? Bisa. Oh gitu, itu bikin baru atau ngecilin atau permak? Bikin baru. Dari mulai bikin pola, lalu motong kain, jahit. Ibu sendiri dari pagi tuh? Sendiri. Wah, keren. Dari pagi, mulai tadi jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 8 tadi. Jam 8, ya. Sekarang ini udah mau jam 12, sudah kelar cepet berarti Bu. Belum ya? jadi sih, cuma untuk satu hari ini nanti. Oh, dapat sebiji gitu. Dapat satu gitu ya Bu ya. Bu Ning, cerita dong Bu. Ibu tuh punya keterampilan bisa ngejahit itu dari kapan? Terus ini punya ide, oh daripada rumah saya nganggur, mending saya jadikan ini tempat usaha saya. Sebenarnya sih dari masih muda lah ya, cuma belum ada. Sekarang juga masih muda. Sudah tua. Cuma belum ada apa ide ke situ gitu loh, untuk buka di rumah gitu belum ada. Lalu kok dengan bertambahnya umur dan kebutuhan untuk sehari-hari lah istilahnya ya. Nah, adalah ide untuk mulai buka jahit gitu. Awalnya coba-coba kali Bu ya? Enggak juga sih, awalnya sih ya permak-permak dulu lah gitu. Lalu ada kawan, cobalah buatkan untuk saya. Boleh. Nah, lalu dari itulah istilahnya mulut ke mulut lah ya. Tadi kita cerita tuh kalau baju itu baju satu setel ya Bu, satu pakaian atas sama bawah itu bisa sehari ya? Insya Allah bisa kalau memang fokus ya. Fokus ya? Bisa. Fokus dari jam 8. Fokusnya tuh kayak gimana sih Bu kalau misalnya ngejahit tuh? Kan saya ibu rumah tangga ya, jadi ngerjakan masak. Iya. Beres-beres rumah. Iya, tapi kalau istilahnya itu kerjaan rumah tangga diketepikan dulu, bisa sehari jadi. Satu gitu. setel. Iya. Nggak ada yang ngebantu itu Bu? Enggak ada. Oh, emang sendiri gitu ya? Anak udah kuliah, jadi udah enggak ada yang bantu lagi. Jadi ngerjainnya itu di ruang tengah ini ya? Ruang tengah ini jadi sekaligus tempat prakteknya gitu. Tapi kalau dalam seminggu gitu ya Bu, seminggu tuh kadang banyak nggak sih Bu yang minta pesanan seperti itu? Ada harinya istilahnya ya, terutama mau Lebaran, mau Natal. Hari besar keagamaan tuh ya? Iya. Oke. Kalau musim masuk sekolah rame nggak sih Bu? Masuk sekolah tuh kebanyakan tuh ngecilkan lah apa untuk anak-anak. Biasa sekarang kan baju udah beli jadi gitu kan, kalau seragam sekolah kan, yang pasti udah disediakan pihak sekolah. Tuh kalau mau Lebaran, Natal rame tuh Bu. Keteteran nggak sih Bu sehari itu? Biasanya sampai pegel banget nggak sih? Ada, ngerasa malam tuh aduh capek. Oke. Karena kan duduk terus ya Bu ya? Iya. Gitu. Tapi itu memang benar nggak bisa diganggu gitu ya Bu? Iya. Cuma ada kepuasan gitu ya kalau udah itu baju tuh udah jadi gitu. Lalu istilahnya yang minta dibuatkan tuh kok
coba lalu oke Bu, itu ada rasa puas gitu kan. Tapi kalau datang komplain, Bu, ini jahitannya kurang satu. Saya selalu kalau nanti kalau ada yang enggak pasnya silakan bawa sini Balik lagi gitu ya, Bu. betulkan, gitu. Bu, kan ini kan saya karena dari mulut ke mulut gitu ya. Ada nggak pelanggan resminya sih, Bu? Pelanggan ininya apa namanya, pelanggan tetapnya gitu. Ada sih Bu, guru gitu. Kalau dari kantor ada nggak, dari instansi resmi? Saya tuh dari sekolah-sekolah gitu ya, guru-gurunya gitu. Itu. Buat anak-anaknya mungkin gitu ya, atau pakai Biasa pribadi? seragam untuk guru itu. Oh, seragam untuk guru. Iya. Terima juga, Bu. Ya dulu puskesmas tuh seragam Sekolahnya kesini gitu ya? semua. Oh, gitu ya, Bu ya. Kalau bahannya dari sini juga, Bu? Bahan saya tidak menyediakan karena susah dicari di sini ya. Harus ke Pontianak, paling dekat ya Sanggo gitu kan. Oh, jadi hanya jasa jahit aja. Iya. Sorry, maaf nih Bu, nanya nih, kalau jasa jahit biasanya berapa nih Bu, dikenakannya nih? Saya sih enggak sedang sajalah. Oke, sedang ini tergantung juga nih ya. Iya. Oke, Bu, ada usaha lain nggak selain ini gitu untuk menopang? Ini kan mungkin tidak setiap hari ada ya. Karena saya ibu rumah tangga, jadi ya banyak macam dikerjain. iya. Jadi ya itu sajalah kalau saya. Oh, gitu ya. Biasanya itu dapat keahliannya dari mana sih, Bu? Ini penasaran saya nih. Kalau tadi kan ceritanya memulai usahanya karena ditawarin temen tuh, karena temen tolong dong ini. Tapi keahlian menjahit tuh kan, Tapi kayaknya sih ada bakat ya kalau jahit itu ya. Oh, bakat ya? Iya. Kalau enggak ada bakat, biarpun kita istilahnya kursus, enggak akan jadi kayaknya tuh. Oh iya, itu juga sih, Bu. Dari kapan Ibu tahu nih, Bu, kalau Ibu punya bakat? Dari masih masa sekolah lah udah suka buat itu seragam sendiri gitu. Oh, gitu ya? Iya. Suka buat seragam sendiri gitu, Bu. Ada kesulitan nggak sih, Bu, ketika bikin baju itu, Bu? Ada juga kalau ibu nanti saya bikin yang gini. Nah, itu pakai harus kita istilahnya ngotak-ngatik gitu ya, macam mana ya harusnya ya, gitu. Oh, kreativitas. Iya. Oh, tuh kan ada tuh ya biasanya pelanggan yang dia nggak pengennya tapi nggak bisa menyampaikan maksudnya. Zaman sekarang kan pakai kirim gambarnya lah. Udah nyaman sekarang sih, udah zaman gitu kan. Jadi kalau pernah di zaman itu malah ngomongnya itu susahnya. Sekarang nyamannya di situlah udah. Sekarang sudah ada modelnya seperti ini gitu ya. Iya. Misalnya kerahnya kerah Shanghai, bikinin seperti ini gitu. Oke, Bu, kalau kayak kerah Shanghai itu berapa lama nih, Bu? Sehari juga saja sih. Sehari itu saja. kayaknya ribet ya, Bu, karena enggak juga. Yang ribet tuh bikin apa nih, Bu, misalnya? Kalau udah ini karena udah lama gini ya, udah istilahnya hari-hari kita pegang gitu ya. Jadi sama saja sih. Saya rasanya pokoknya ya enggak ada yang kok sulit bener nih. Enggak juga karena udah. Kalau kayak gaun gitu, Bu? Sama. Justru lebih mudah kali, Bu ya. Kalau gaun dress yang Bu minta ini serut-serut ini. Ya kita ngakalkan dulu ya macam mananya. Oh iya, gini. Kalau yang seru tuh kayak kita dulu tuh diapain dulu tuh, Bu? Ya kita polanya tuh dipecah pola istilah jahit-jahit itu kan. Ya mudah juga sih. Oke. Nah, selama Ibu ngejahitin baju orang nih, Bu, kan biasanya tuh ada orang yang datang karena mereka itu suka banget sama jahitannya, terus di luar perkiraan lah, Bu. Jadi dia memberikan hadiah gitu.
Ada nggak ya sampai segitunya tuh Bu? Karena dia tuh makasih banget sama ibu nih. Ibu udah bikin si konsumen nih ngerasa dia tuh puas dengan jahitannya apa segala macam. Ada nggak yang pengalaman seperti itu? Ada juga, Bu, misalnya harusnya ada kembalian gitu kan. Nggak usah Bu. Nah itu, terima kasih ya. Ada juga. Oke. Itu kan lebih dari rupiah ya Bu nilainya. Apresiasi seperti itu kan rasanya lebih. Iya. Nambah kita semangat istilahnya ya. Itu nilainya bukan karena uangnya itu Bu. Bukan. Terus rasa bahagia gitu karena istilahnya apa ya? Yang kita hasilkan tuh kok buat orang senang gitu ya. Beliaunya tuh puas gitu kan. Jadi ada rasa gitu. Gitu. Nya tuh kan agak susah diomongin. Tapi ngomong-ngomong di rumah sini memang Ibu sebagai satu-satunya yang bekerja ya Bu? Lingkungan sini. Enggak, maksudnya di rumah Ibu ini. Bapaknya. Iya. Bapaknya ada gitu ya. Terus kalau keluarga mendukung nggak sih Bu dengan usaha yang Ibu lakuin di rumah? Mendukung sekali. Mendukung sekali. Suami gitu kan. Mendukung sekali. Bu, ini biasanya tuh kan kalau ngejahit tuh saya aja Bu ya. Saya tuh kalau misalnya ke penjahit tuh suka ini nih kurang apa namanya? Mau dong benangnya diwarnain sama. Nah, itu kalau nyari-nyari kayak nyari benang, nyari kancing. Di sini ada nggak sih Bu? Kalau benang Entikong warna sudah ya? ada. Warna gitu. Ada tersedia di Entikong. Oh, ada tempat ininya ya? Ada. Kalau kancing nggak ada ya, jadi mesti kita online lah. Nyamannya sekarang udah bisa online. Kalau dulu belum ada sistem online tuh, saya wirawiri ke Sanggo. Nyari bahannya. Proses kirimnya lama nggak sih Bu dari? Kan dari Pontianak aja kan, jadi cepat 2 hari udah nyampe. Oh 2 hari, cuma dari Pontianak aja gitu ya? Cari yang Pontianak lah. Ada langganan tapi Bu ya? Ada. Oke, kalau ada langganan gitu kan kirimnya cepat karena dia tahu gitu kita juga butuh di sini ya Bu ya. Iya. Bu ada nggak sih ngejahitin baju orang misalnya untuk event kayak pesta gitu, kayak kawinan, biar bajunya dress code gitu, ada nggak sih Bu? Ada. Couple gitu kan. Couple. Ada. Buat yang tunangan gitu. Ada. Itu biasanya orangnya langsung datang ke sini apa lewat ini aja nih Bu? Ke sini. Datang ke sini. Kalau apa ya, motong baju kayak gitu tuh juga sehari Bu ya? Kan kalau kapelan tuh kan biasanya ada yang kalau agak rumit ya 2 hari lah ya. Bu, yang rumit itu apa sih Bu? Bikin apa misalnya? Biasa kan minta variasi inilah, itulah gitu. Kan ada yang gitu kan. Nah itu perlu waktu tambahan lah. Jadi kalau semakin bajunya itu desainnya sederhana, semakin cepat. Kalau yang kayak model serut-serut gitu tuh Bu, depan serut, belakang serut, samping serut tuh biasanya kan ada tuh ya gaun-gaun wanita gitu. Itu agak lamaan ya Bu ya. Iya. Lamanya bisa berapa lama tuh Bu kalau Ibu? Ya 2 hari lah ya. 2 hari? Kalau fokus ke mengerjakan itulah. Konsumen Ibu ada yang dari luar nggak sih misalnya? Kalau ini kan baru sebatas Entikong ya. Ada yang dari luar nggak nih kira-kira Bu? Saya belum. Belum ada ya. Tapi mungkin ada kali nih pesan apa namanya ngejahitnya di sini, tapi untuk kegiatan di luar udah ada kali ya? Kemungkinan ya, saya kurang tahu juga beliau-beliaunya ya. Cuma kalau yang untuk acara itu apa pernikahan segala kan memang dipakainya di luar. Oke. Pakainya di Pontianak atau di Sekado gitu. Oke. Berarti kan Ibu nih setiap hari ketemu dengan bermacam-macam konsumen. Iya.
paling senang ketemu konsumen kayak gimana sih Bu? Semua kok humble semua sih, enggak ada kok terus yang orang ini gini. Enggak, yang paling menguji kesabaran biasanya ketemu konsumen yang mana nih Bu? Yang orangnya tuh rapi dalam berpakaian, itu biasanya. Ini harus gini, harus gini, harus gini. Oh, gitu ya. Ada. Ada. Iya. Bawaan lahir tuh Bu. Kayak saya tuh Bu, jahitannya nggak mau tuh Bu, agak miring tuh Bu. misalnya gitu ya Bu ya. Nah kalau yang seperti itu ngadepinnya gimana sih Bu? Itu kan biasanya sabar Dan untuk koreksi sendiri kan, oh ya saya berarti kurang rapi. Oke. Atau kalau dia misalnya dia belum ngejahit nih Bu, baru datang cuma ngejelasnya udah panjang lebar. Nah, gimana tuh nyabarin dirinya Bu? Tetap senyum tuh gimana loh Bu? Iya, harus lah ya. Harus. Yang penting tuh saya paham apa yang beliaunya inginkan. Nah, itu aja. Paham apa yang beliau inginkan. Iya. Kuncinya itu ya Bu. Iya. Kalau kita paham pasti bikinnya enak. Ya. Tapi emang pernah Bu ada yang nggak bisa, kayak nggak paham nih. Aduh maunya gimana gitu. Jadi misalnya si orangnya udah datang nih Bu, tapi nggak bawa contoh. Udah ngomong gitu Bu. Jadi pernah disuruh balik lagi nggak Bu? Suruh bawa contoh aja gitu. Iya. Oh gitu ya. Takutnya nanti udah jadi lalu ndak sesuai dengan yang diharapkan beliaunya. Lebih bagus kan itu dulu kan, suruh contohnya yang mana. Ini kan kasih bocoran dong, bentar lagi kan udah Desember nih. Desember nih kan musim-musimnya Natal, Hari Raya. Udah banyak belum Bu yang pesan? Sudah ada beberapa. Udah jadi belum Bu? Belum sih, masih kan giliran-giliran. Giliran gitu ya Bu ya. Tapi biasanya kalau di Desember tuh akhir-akhir tahun tuh bisa berapa banyak tuh Bu pesanan gitu Bu? Nggak pasti sih ya itu ya. Nggak bisa dipastikan berapa banyaknya gitu. Itu dari sini aja gitu ya. Iya. Nah kalau saya udah nampak nggak mampu lagi ngerjakan, karena udah capek. Maksudnya udah kain yang menunggu tuh udah nampak agak. Saya bayangkan, nggak mampu nanti waktunya gitu kan. Tuh minta maaf saya tolak. Tapi pernah sampai kalau udah terlalu banyak gitu Bu. Iya. Baik. Bu Ning, terima kasih banyak. Saya sudah diperkenankan mendengarkan cerita hebatnya tentang bagaimana menjalankan usaha di rumah. Duitnya ini langsung datang ke rumah nih kalau usaha kayak gini ya Bu. Amin. Amin. Bu Ning, terima kasih banyak atas waktunya kepada RRI dan selamat siang Bu Ning. Sama-sama. Selamat siang juga.